Tunggu, sebelum mulai ke pembahasan selanjutnya, jangan lupa kalian tekan tombol subscribe-nya dulu ya, biar kalian bisa jadi gacor, bercanda gacor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, Puja Rosandi. Dan gimana kabar abang-abang di luar sana? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijauhkan dari marah macam bahaya. Di pembahasan video kali ini gue coba ngebahas masalah Argo Gosen jarak jauh yang beberapa hari mungkin kurang stabil argonya, bisa dikategorikan kan, karena banyak juga driver di grup, driver mungkin yang ada yang DM Instagram gue juga di kolom komentar ngebahas masalah, bang itu lu ngerasain nggak Argo Gosen saat ini yang argonya jauh gitu kan, atau argo kakap bisa dikategorikan seperti itu. Jadi adanya perbedaan dibandingkan mungkin argo-argo yang sebelumnya gitu, yang tadinya mungkin normal, atau mungkin bisa jadi kalau jam sibuk itu argonya melonjak gitu kan. Tapi pada saat ini banyak rapper yang komplain masalah argo, kenapa argo bisa kok nggak sesuai jaraknya sekian, yang tadinya mungkin argonya 100.000 mungkin jadi 80.000 gitu kan. Nah, jadi lebih tepatnya bukan banyak rapper yang ngadu sama gue, bukan ya, tapi banyak yang cerita sama gue masalah argo yang mungkin kadang-kadang tidak sesuai atau berkurang atau bisa jadi merugikan mitra gitu ya. Jadi karena gue salah satu nge-YouTube tentang membahas masalah konten Gojek ya, makanya ini kita sharing atau mungkin sedikit mengkritik Gojek atau mungkin mengasih solusi atau mungkin ngasih saran gitu kan buat Gojek sendiri, tujuannya untuk supaya PT Gojek ini lebih maju ke depannya dan mitra-mitranya juga bisa sejahtera gitu kan, yang bekerja di Gojek ini atau menjadi driver Gojek ini. Nah, pertama kenapa gua baru bahas video masalah argo Gojek kakap ini kok bisa kurang stabil gitu ya, karena memang udah sebelumnya seminggu-minggu yang lalu tuh udah banyak juga yang cerita seperti ini. Dan yang kedua, gue juga belum merasakannya gitu kan, masih standar-standar aja gitu kan. Nah, 2 hari kemarin gue mendapatkan Gosen yang namanya, kita sebagai pemain Gosen ini kan pasti udah apa lah ya argo-argo kemana, dari sini ke sana itu kayaknya udah di luar kepala lah gitu kan. Ditambah lagi kita bisa ngeliat Google Map berapa jarak antara titik jemput dan titik antar paket itu gitu kan. Jadi kita bisa membandingkan argo kita berapa. Nah, kebetulan 2 hari yang lalu itu bagi gue sih nggak sesuai, karena gue pernah ngantri ke situ juga dengan argo yang lebih sedikit mahal dibandingkan 2 hari kemarin yang mungkin turun beberapa, sampai perbedaannya sampai 11.000 gitu ya. Jadi gue juga di sini ada juga memang nggak menutup kemungkinan gitu, ada driver yang hanya beda 1.000 2.000 dia komplain gitu kan, dia sampai cancel orderannya, bahkan nggak mau bawa orderannya dikarenakan mungkin beda argo yang tadinya mungkin 12.000 jadi 11.000 gitu kan. Nah, di situ juga kalau gue pribadi sih ya kurang setuju, karena kalau cuman kayak beda 1.000 2.000 oke lah, bisa kita clearin, yang penting kita jangan cancel orderan gitu kan. Karena jarak kayak kalau umpamanya 13.000 jadi 12.000 atau jadi 11.000 itu sih bagi gue udah oke lah, nggak masalah gitu kan, toh kita bisa dapat lebih dari mungkin uang tip atau mungkin apa gitu kan, rezeki kita nggak ketebak gitu. Nah, tapi kalau perbedaan argonya sudah mulai puluhan ribu, itu bagi kita sih memang berpengaruh ya sama penghasilan kita. Kita juga kan kesana kan pakai bensin, pakai apa gitu kan. Jadi pada dasarnya kalau menurut gua, kalau perbedaan itu mulai besar, itu memang sangat merugikan driver ojol di jalanan. Nah, untuk itu gue pengen ngasih pendapat nih bagi kita, mewakilkan para driver ya, pada Gojek juga, untuk kenapa sih bisa terjadi antara argo itu nggak ada kalanya tidak seimbang gitu dengan argo standar argo yang diberikan oleh Gojek gitu kan. Di sini gue tampilkan ada driver yang ngirim foto seperti ini. Jadi dia mendapatkan pesanan Gosen dengan jarak 49,9 km ya. Nah, jadi dengan 49,9 km ini, argo yang dia dapatkan kalian bisa lihat di sana, yaitu Rp97.600. Itu pendapatan bersihnya. Kalau seandainya ini pendapatan kotor, parah banget sih bagi gua, kan belum dipotong 20% ya, tapi kita ambil aja ini pendapatan bersihnya. Nah, coba kita hitung-hitungan dulu ya. Jadi di sini gua bakal tampilin standar Gojek yang berikan. Nah, ini di websitenya Gojek ya. Jadi ini berita ini pertama kali di launching itu 2020. Jadi maksudnya argo ini ditetapkan gitu kan. Apakah mungkin argo sekarang ini menurun gitu? Apakah argo 2021 ini memang menurun apa gimana, gue kurang tahu. Tapi masa ya sih per tahun kita menurun argonya kan gitu kan. Kan kecil kemungkinan. Ya kemungkinan besar sih masih pakai argo ini. Tapi nggak tahu nih kenapa kok bisa berkurang. Tapi coba kita hitung berapa perbedaan argonya. Nah, yang pertama di sini kan bisa baca tarif Gojek itu 13.000 minimumnya ya, 13.000 minimumnya. Nah, itu kan belum dipotong 20% tuh. Kalau 20% kan kita argo standar itu biasanya kita mendapatkan 10.400-an kan.
Nah, di sini ada total tarif nih. Jadi yang kalian baca di sini ada total tarif 0 sampai 10 km itu 2.815 per kilometernya. Jadi kalau masih di bawah 10 km hitungannya masih 2.815 rupiah per kilometernya. Tapi di sini jikalau kita mendapatkan orderan di atas 10 km atau 10,001 gitu kan, udah lebih dari 10 kilo lah pokoknya. Itu hitungannya beda lagi, yaitu 3.000 per kilometernya, terhitung mulai dari 10,01 km. Nah, jadi kita ambil contoh di sini. Pada kasus ini, si driver mendapatkan gosen dengan jarak tempuhnya sesuai aplikasi itu 49,9 km. Itu belum kalau seandainya titik antaranya tidak sesuai aplikasi kan, pasti lebih jauh lagi mungkin. Tapi kita anggap aja ini 49,9 km. Jadi perhitungannya 10 km pertama itu masih dihitung 2.815 rupiah. Jadi kita ambil 10 kilo dulu. Jadi kita contoh 10 km dikalikan 2.815 rupiah. Nah, di sini sama dengannya 28.150 rupiah. Itu argo 10 meter. Belum kita potong 20%, tapi nanti kita potongnya terakhiran aja. Nah, jadi argo 10 km pertama itu driver mendapatkan 28.150. Tapi sekali lagi ini buat Jabodetabek ya. Di luar Jabodetabek argo kan berbeda-beda gitu. Jadi ini karena ini pengirimannya di Jabodetabek, jadi gue bahas masalah Jabodetabek. Nah, pertama di sini 10 km pertama kita dapat 28.150 rupiah. Nah, karena ini 49,9 km, jadi masih ada sisa 39,9 lagi kan yang di atas 10 kilonya. Jadi kita hitung 39,9 km dikalikan 3.000 rupiah sama dengan 119.700 rupiah. Sekarang kita jumlahkan dari argo yang 10 km pertama dan 10 km ke atas. Jadi 119.700 rupiah ditambah 28.150 rupiah. Nah, sama dengan 147.850 rupiah. Ini masih argo kotor ya, atau belum dipotong 20% gitu kan. Nah, jadi 147.000 rupiah ini dikurangi 20% dari pajak dari Gojek sendiri untuk drivernya gitu, dari drivernya. Jadi sama dengan 118.280.000 rupiah. Nah, ini ketika sudah dipotong 20%. Jadi 20%-nya itu kita kena cas, itu kena potongan aplikasi, yaitu 29.570 rupiah. Jadi total bersih pendapatan driver seharusnya ini ya, tapi gua nggak tahu ini cara perhitungannya gimana, tapi ini yang kita pelajari ya, sesuai dengan argo yang ada di website Gojek gitu. Jadi sebenarnya dengan argo gosen 49,9 km rupiah itu seharusnya driver mendapatkan pendapatan yaitu 118.280 rupiah itu bersihnya. Tapi kalian bisa lihat sendiri di samping ini, driver mendapatkan pendapatannya yaitu berjumlah 97.600 rupiah. Nah, jadi di sini perbedaan argonya adalah sekitar 20.680 rupiah. Nah, jadi kemana tuh yang 20.000 rupiah? Nah, di sini kita sebagai driver minta, ya mungkin bisa dikategorikan minta penjelasan sedikit ya, karena kan kita di lapangan, ketika ada argo yang nggak sesuai, driver ini mungkin jadi nggak mood gitu kan buat narik, atau nggak semangat, atau bisa karena efek samping argonya nggak sesuai, bisa jadi ntar terjadi konflik antara customer dan driver gitu kan. Mungkin drivernya tuh cemberut gitu kan, nggak maksimal gitu pelayanannya gitu, bisa jadi karena di lapangan tuh apa aja bisa terjadi gitu kan, apalagi kalau masalah argo nggak sesuai. Nah, terus juga ini coba kenapa kok bisa nggak sesuai, padahal kan ini ada tarif dasarnya dari Gojek sendiri kan. Memang bukan setiap hari kita mendapatkan tarif yang nggak sesuai dengan Gojek gitu kan. Mungkin juga gue juga pernah merasakan tarif-tarif sering juga tiap hari itu argonya sesuai gitu. Yang kedua juga pernah juga gue merasakan tarifnya itu di atas standar. Mungkin jamnya lagi jam lonjakan gitu ya, atau mungkin lagi jam sibuk, atau mungkin nggak tahu juga kenapa kok bisa argonya yang mungkin yang biasanya 12.000 jadi 15.000 kita dapetin gitu kan. Nah, di situ juga sedikit menguntungkan driver juga. Tapi di sini ada kalanya beberapa driver juga ini merasa mungkin bertanya-tanya, kenapa nih argo kita kok berkurang, ada alasan apa gitu kan. Dan berkurangnya pun ini 20.000, bagi driver 20.000 ini sangat berharga gitu loh. Jadi apakah nggak bisa komplain kita atau gimana gitu kan. Jadi pada saat 20.000 ini bagi driver ini sangat bermanfaat banget gitu kan, bisa buat bensin, bisa sehari semalam kita pakai itu 20.000.
Lagi pula orang-orang kaya di luar sana, jangankan 20.000, 500 rupiah pun mereka berguna atau perhitungan gitu kan. Apalagi sampai 20.000 seperti ini. Nah, jadi permintaan driver ini atau permintaan gue sendiri bertanya pada Gojek, kenapa sih bisa terjadi goyang argo seperti ini gitu loh. Dan bedanya juga lumayan bagi gue gitu. Kenapa? Apakah pertama argo ini sudah berubah di tahun 2021 ini, argo ini mulai menurun? Ataukah mungkin ini errornya sistem, atau sistemnya error jadi argonya ngaco? Dan di video gue sebelumnya gue pernah juga nge-share masalah ada seorang driver ojol yang pembawa GoRide ya, membawa penumpang itu dari Gading Serpong menuju ke terminal Balaraja ya. Kalau kalian paham, orang Tangerang pasti tahu gimana jarak dari Gading Serpong itu ke terminal Balaraja. Nah, itu pada saat itu dia terima itu posisinya, dia terima orderannya, tapi nggak tahu kenapa kebetulan ketemu gue di jalan. Jadi gue lagi nongkrong di pinggir jalan, tiba-tiba dia nyamperin sama customernya. Dia turun dengan napas yang tergesa-gesa, mungkin emosi gitu ya. Bang, coba gue lihat, masa iya dari Gading Serpong ke Balaraja itu ongkosnya Rp13.000 tagih tunai. Jadi belum dipotong. Sedangkan gue lihat melalui Google Map itu jaraknya 30 kilo. Mungkin 20 kilo ke atas lah, hampir 30 kilo gitu ya. Ongkosnya Rp13.000 tagih tunai. Nah, ini pasti error kan? Dan oke, enak kalau kita ketemu customer yang ngerti. Nah, kebetulan customer yang dibawa si bapak ini agak sedikit ngeyel, tapi gue tenangin gitu kan. Ya saya nggak tahu mas, orang memang segini kok bayarannya gitu kan. Jadi gue omongin, mbak mohon maaf ini memang benar. Mbak nggak tahu apa-apa, memang bukan salah drivernya, bukan salah dari customernya, melainkan ini adalah kesalahan sistemnya gitu. Jadi gue coba tenangin di situ. Nah, jadi bagi kawan-kawan mungkin kalau GoRide ada ongkos-ongkos yang nggak sesuai, yang jauh banget gitu ya, bukan yang 1.000-2.000, tapi ini udah puluhan ribu bedanya. Apalagi pada saat itu bahwa bapak ini mendapatkan orderan ke Balaraja tadi itu jam 10 malam. Jam 10 malam dia dapat orderan itu, tapi alhamdulillahnya bapak driver ini sabar banget. Jadi nggak main cancel, nggak gimana, tetap dia bawa, tapi dia nanya driver, kebetulan ketemunya gua. Nah, pada saat itu solusi yang gue berikan adalah karena ini orderannya GoRide, jadi gue minta itu ubah tujuan sama customernya, sama drivernya. Gue minta persetujuan dulu. Coba pak, kita ubah aja tujuannya. Tujuannya tetap sama, cuman kayak dalam arti kita refresh aja gitu loh. Jadi tetap kita titikin ke terminal Balaraja, tapi dengan kita ubah tujuan kan, kalau GoRide kan bisa ubah tujuan ya. Jadi kita dipindahin lagi titiknya ke terminal Balaraja dan seketika argo itu langsung berubah. Nah, argonya langsung berubah puluhan ribu gitu kan, sesuai dengan argo yang Gojek berikan gitu, sesuai standar ongkosnya. Dan customernya pun kaget. Jadi customer ini kalau dari gaya bicaranya kayak mencurigain gua gitu ya. Kok berubah ongkosnya gitu loh? Iya mbak, bandingin aja, nggak ada driver mau dari Gading Serpong ke terminal Balaraja itu 13.000. Kalau gua dapat pada saat jam 10 malam ke sana 50.000 pun gua nggak mau nganternya gitu loh. Karena pertama udah malam itu kan. Tapi bapak ini mungkin gua nggak kurang nanya juga, mungkin sebelumnya dia mungkin anyep akunnya, mungkin dia butuh masukan juga, makanya mungkin dipaksain. Karena perempuan juga tadi kan, niat dia baik gitu. Nah, disinilah yang terjadi pada saat argo tuh nggak sesuai, apalagi nggak jauh gitu kan. Bisa terjadi konflik antara driver, customer juga bisa memandang drivernya negatif. Oh, kok bisa diubah-ubah begini? Sangkanya kita bisa ngubah argo gitu kan, padahal kita mana bisa ngubah argo gitu loh. Nah, kemungkinan besar kalau kasus yang GoRide ini mungkin lagi errornya sistem gitu kan, karena perbedaannya jauh banget. Nah, yang jadi pertanyaan ini masalah GoSend ini seperti apa? Nah, kalau seandainya memang argo GoSend ini menurun, ya mbok ya tolong dikasih notif ke drivernya untuk saat ini argo GoSend ini sedang menurun dan begini apa alasannya gitu kan. Kita udah dapat bonusnya diperkecil, orderannya susah, argonya menurun juga ya kan, kita susah juga kan di lapangan. Dan yang kedua, kalau seandainya error sistem atau mungkin sistemnya error sehingga ongkosnya tidak sesuai dengan standar, nah itu gue minta tolong diperbaiki lagi sistemnya, karena ini menyangkut masalah argo. Oke lah kalau menyangkut masalah kayak aplikasi lagi muter-muter aja atau susah dibuka, itu masih dimaklumi. Tapi kalau seandainya error sistemnya menyangkut masalah argo, ini berat banget bagi driver. Kasian lah driver perjalanan yang dari pagi sampai malam tiba-tiba dapat argo yang nggak sesuai gitu kan. Udah dapat argo nggak sesuai, customernya juga nggak ngertiin, habis itu customernya juga mungkin julid gitu ya. Nah, itu kan kita kasihan driver di jalanan. Nah, terus kalau seandainya juga ada sesuatu yang perubahan atau apa, tolonglah driver ini dikasih notif gitu loh. Supaya nggak bingung, kenapa ini ongkosnya kok nggak sesuai, kenapa gitu kan.
apakah mungkin terjadinya kesalahan atau gimana, kita butuh notif juga. Nah, tapi kalau seandainya ini error sistem, terus mungkin dari pihak Gojeknya juga memang nggak bisa ngontrol ini sistem, nggak bisa terkendali gitu kan, mungkin oleh IT-nya atau mungkin orang-orang yang terkait gitu kan yang ngatur masalah seperti ini. Nah, tolonglah kalau menurut pendapat gue ya, saran dari gue nih sebagai driver, tapi ini kembali lagi Gojek, terserah Gojek seperti apa. Nah, tolonglah di aplikasi GoPartner kita tuh diberikan fasilitas yaitu pengaduan masalah argo. Nah, ini mantep nih, menarik kalau seandainya ada seperti ini. Jadi driver ketika dapat argo yang nggak sesuai gitu kan, nggak sesuai ongkos, nggak sesuai tarif, driver masih tetap bisa bawa dengan enjoy. Nah, nanti kalau seandainya sudah selesai terus ongkosnya nggak sesuai, driver langsung kirim aja tuh di bantuan tadi, umpamanya ada fasilitas yang namanya laporan mungkin nggak sesuai argo. Nah, tadi tinggal Gojek di sistem ngecek apakah benar laporan driver ini memang benar-benar sesuai dengan data gitu kan. Mungkin nganternya berapa kilometer dengan argo yang nggak sesuai. Nah, nanti terserahlah, nanti kalau seandainya benar driver Gojek ini melaporkan sesuai data, oh iya nih ongkosnya kurang. Nah, terserah Gojek nih mau ngembalin ongkosnya kayak mana, apa dari GoPay customer, apa dari Gojek sendiri bertanggung jawab gitu kan. Nah, itu terserah. Tapi kalau seandainya laporan driver ini nggak sesuai, ya udah nggak usah dikembalikan gitu kan, karena drivernya mungkin berbohong. Nah, itu tuh saran dari gua, kalau seandainya memang sistemnya itu nggak terkendali atau sistemnya itu memang susah buat diatur, karena kalau error itu ya mau gimana lagi gitu kan. Tolong buat sistem seperti itu supaya ketika driver mendapatkan argo yang nggak sesuai gitu kan, driver tetap bisa ngebawanya tanpa di cancel, tanpa komplain sama customer juga gitu kan. Jadi driver juga bisa tetap enjoy ngebawanya, dan setelah dia menyelesaikan ordernya, dia bisa buat laporan ke Gojek bahwa argo yang dikasih oleh Gojek itu nggak sesuai dengan apa yang dia antar jaraknya gitu kan, sesuai jarak dan sesuai argonya, seperti itu. Coba tulis di kolom komentar kalian sendiri gimana, udah pernah ngalamin dapat argo segini, karena di area gue juga lumayan banyak juga driver yang mengalami seperti ini beberapa hari belakangan ini gitu kan. Memang nggak setiap hari, nggak semua driver juga merasakan seperti ini, tapi ada beberapa driver yang merasakan, dan ada beberapa hari juga yang berbeda argonya gitu kan. Kenapa nih? Semoga aja di video ini bisa memberikan solusi bagi driver-driver lainnya, dan semoga juga bisa mungkin Gojek nonton video ini dan mungkin ada perbaikan ke depannya lebih bagus lagi. Kan tujuannya cuman untuk kebaikan kita sendiri, yaitu kebaikan buat PT Gojek sendiri supaya makin berkembang, makin maju, dan kebaikan buat mitranya supaya mitra yang ada bernaung di bawah Gojek ini bisa sejahtera gitu. Tapi kalau seandainya ini untuk pemain GoRed yang beda argo, saran dari gua solusinya adalah coba kalian ubah tujuan suruh customernya gitu kan. Coba, dalam arti ubah tujuan itu bukan kita ngubah titik antarnya, tapi kita refresh lagi. Umpamanya tujuannya kayak tadi ya, Terminal Balaraja. Nah, kita ubah lagi, nanti kan masukin tuh. Ya tetap kita tulis Terminal Balaraja. Tujuannya buat nge-refresh gitu ya. Buat nge-refresh, nanti ongkosnya juga pasti bakal berubah. Nah, seperti itu. Kalau seandainya pemain GoRide. Tapi kalau pemain GoSend ya nggak akan bisa nggak ubah tujuan, karena nggak ada fasilitasnya gitu, atau nggak ada menunya untuk ubah tujuan itu kalau untuk pemain GoSend. Nah, ini untuk pemain GoRide mungkin solusinya seperti itu, tapi untuk pemain GoSend tolong dicarikan solusi yang lebih mantap lagi gitu buat Gojeknya. Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini, semoga bermanfaat, dan jangan lupa kalian tulis di kolom komentar masalah kalian di lapangan apapun itu terkait masalah GoSend yang gue jelaskan di video gue sekarang ini. Dan siapa tahu semoga aja membantu buat kalian semua. Dan sekali lagi mohon maaf jika ada salah kata, mohon maaf jika penjelasan video gue ini kurang jelas atau salah. Boleh kalian kritik dengan kata-kata yang sopan di kolom komentar. Dan sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.